Buk mau hujan gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ibu-ibu yang paling cantik, kayak bidadari surga. Bidadarinya hebat-hebat, rancak pelupur malah. Sekali senyum manis. Dengarkan kok. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Rawahu Ibnu Asakir. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya, berarti ini qasidah. Pernah kan ada di qasidah ya? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi kalau kita hidup di dunia tewas, kita itu harus hatinya semangat, ya. Bini'ah harus semangat hatinya. Karena kalau hati gak semangat, lembek. Apa bahasa Indonesia lembek? Males. Bunda, kalau hatinya sudah malas, sudah lembek, itu sulit apapun gak bakalan semangat. Mengerjakan apapun gak bakalan semangat kalau hatinya itu lembek alias malas. Ya. Nah, hadis tersebut berarti hati ini harus semangat. Semangat untuk bekerja, seakan-akan kita itu di dunia hidup untuk selamanya. Berarti hatinya terus jangan lembek, harus tetap semangat terus. Kalau kita masak ibu-ibu, karena datang isu abada lagi masak, kita semangat masaknya. Jangan masaknya males. Kalau masaknya males, engkau nih mateng-mateng. Ya, jadi harus semangat. Hidup itu harus semangat. Harus mencari rizki. Bu ya, rizki itu pintunya banyak. Biwas, buat rizki itu pintunya banyak. Kalau bila mana contoh kita mencari rizki dari pintu permasakan, kita buka warteg, benar kan? Kita bisa masak nih, harus semangat dalam permasakan. Bumbunya gini, racikannya gini, ya kan? Kalau bila mana ikan kerbau itu harus diolahnya, dipindang apa gimana kan bermacam-macam. Kalau kita menguasai bumbu masak, kita itu sedikit-sedikit insya Allah masakan kita akan laku ke orang lain dan akan dinikmati orang lain. Jadi rezeki ke kita. Ya, sedikit suatu saat menjadi bukit. Karena masakan kita luaris, suatu saat kita buka restoran, peresmian. Undang Baitan Alam, mau peresmian. Peresmian apa buat lu? Peresmian restoran. Lah, baru juga 1 tahun punya warteg, sekarang sudah mau buka restoran. Alhamdulillah Pak Ustaz. Mungkin orang-orang yang nikmatin masakan saya itu pada nikmat, pada senang, pada suka. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan rezeki dari pintu rezeki yang saya berbuat masak kayak gitu ya, disukai sama orang-orang. Inilah buktinya dari rezeki Allah. Alhamdulillah sekarang Pak Ustaz, saya akan membuka restoran, tolong resmikan oleh Pak Ustaz. Siap. Begitu dong. Ya, beginilah.
Tuh dari pintu masak Bu Haji sedikit restoran akan menjadi terkenal. Gara-gara apa? Gara-gara masakan kita nikmat. Buka cabang lagi di restoran di Cilegon, buka cabang lagi di restoran di Tangerang. Makin banyak cabang, makin akan banyak rezeki yang mengalir ke kita. Ta'ishu abadan, semangat. Iki memasak ya bumbunya kuat Pak. Masak bumbunya itulah. Sudah bumbunya itu enggak kental, terus airnya banyak lagi. Enggak ada rasanya. Yang encer tidak bakalan disukain, ya kan? Soalnya pernah Bu, ya semenjak kecil Bu saya tuh, ya mungkin bisanya itu aja kan. Jadi enggak belajar ke orang lain teh. Jadi enggak membuka apa sih permasakan itu majalah-majalah masak, bumbunya apa-apa. Masak jen, masak tempe, masak ikan tempe. Alasan apa buat tempe pakai L. Pakai L itu tempe kalau angsana. Kalau sini kan tempe. Itu Bu. Ya, tuh. Jadi masak tempe, masak ikan wedus, masak ikan kebo, ikan sapi itu bumbunya sedikit wajib. Iya daging kerbau, ya daging sapi bumbunya sedikit wajib ya Allah. Jadi yang paling banyak banyak kuahnya. Jadi kan asrep ya. Apa asrep? Anyak, nggak enak kan kebanyakan air gitu. Iya. Jadi harus belajar. Itu ta'ishu abada. Jadi kalau kita bisa masak, kita dimanfaatkan bumbu-bumbu kita, permasakan kita, insya Allah itu akan jadi cuan kita, akan jadi rezeki kita. Itu cuma satu pintu yang masak. Yang kedua, pintu dan rezeki itu ada biar ada semangat adalah ngejahit. Itu juga bisa jadi rezeki. Kalau bisa ngejahit, apapun kalau nggak belajar nggak bakalan bisa. Pintu rezeki itu banyak. Cuma kitanya yang jarang kepikir. Kenapa kita jarang kepikir, jarang kita kerjakan? Karena hati kitanya malas. Setiap orang yang malas kagak mau berbelanja. Jadi pintunya seakan-akan tertutup, ya kan? Gimana mau ta'ishu abada? Gimana mau kita hidup di dunia kayak selamanya mencari rezeki? Sulit kalau orang malas. Kalau orang gak malas, belajar masak, belajar menjahit. Nah, dari pintu menjahit, ibu orang Cepelepung ada yang bisa menjahit. Ini kisah nyata, ya temennya orang tua saya kayaknya. Dia bisa menjahit wajib. Dia bisa menjahit, tapi dia dikerjakan sendiri. Dia bawa motornya Astrea. No, Astrea waduh, udah kayak gitu. Lama kenalan sama orang-orang, ya, sama orang-orang yang punya. Nah, salah satu orang tersebut itu Pak Haji, tolong bikinin seragam 150 seragam. Ada channel kan? Karena orang ini sudah tahu bahwa Pak Haji itu tukang menjahit. Nah, dari situ jalannya. Dia menarik karyawan 1-2 biar selesai pekerjaan ini.
sudah beres dibayar, ada lagi orang yang mesen sekian kode, sekian kode, sekian kode. Dalam perjalanan 1 tahun, yang tadinya motornya Astrea, sekarang itu 1 tahun ke depan itu sudah bawa mobil. Sababiah apa? Sababiah dia itu bisa menjahit. Pintu rizkinya dari menjahit. Ya. 2. Ka'annaka ta'ishu abadan, semangat. Yang ketiga, ilmu kedokteran. Sekarang teh ilmu kedokteran itu sekolahnya ya bayarnya mahal banget. Ya Allah. Kalau bilang sudah jadi dokter umum, dokter spesialis, otomatis dia akan meningkat rezeki. Dokter bisa ditawar tidak? Tidak bisa ditawar dokternya. Dok berapa dok? Ayo langsung kita. Udah tak? Iya tak? Kita berobat. Dokter berapa? Bukan mobilnya. Gitu kan? Seakan-akan kita tuh emang kaya ya. Diajar sama dokter. Berapa dok? 3 juta. Kaget gitu. Kaget. Wah, berapa segitu dong 3 juta dok? Bisa tadi menanya berapa tuh? Nggak bisa ditawar. Dokter nggak bisa ditawar. Berapa dok? Sekian pak, sekian ibu. Tapi saya pernah nawar. Pernah saya nawar ke dokter. Adik saya di pondok sakit bijak. Setelah sakit, saya bawa untuk berobat ke dokter. Berobat ke dokter pakai sarung, pakai kaos biasa kan orang di pondok pakai peci. Ke dokter. Sudah ke dokter, sudah diperiksa panas ini, begini dan ini di itu obatnya kan teh, obatnya terus sekian, obatnya sekian tablet. Pak, adiknya sakit, ntar diminum ini 3 kali 3, dalam 1 hari gini dan kayak gitu kan. 3 kali 1 konon. 3 kali 3. 3 kali 1. Iya ya. Wong lamun bae palang ya. 3 kali 1. Ada entar yang minumin ya. Bu, saya tanya, ya kan? Sudah dapat obatnya saya tanya. Dok, berapa? Coba. Kata dokter 150.000. Ngejedak. Ngejedak. Hah? 150.000 dok? Iya. Saya tawar teh. Saya tawar. Bu Haji, dok, adik saya ini lagi mondok. Kalau 150.000 enggak bakalan ada, enggak bakalan cukup. Saya enggak bawa duit 150. Kalau bila mana contoh, dok gini aja sih. Jangan 150, sudah 20.000 aja ya. Tak tawar, tak tawar gitu malah. Kata dokter, tidak bisa 20.000 mah. Berapa dok? Udah 70 aja. Nurun. Setelah nurun dok enggak ada. Udah 30 dok lah. Dokter bingung, dokter. Dok kalau bila mana 30 enggak boleh, obatnya udah minta setengahnya aja. Karena ini pesantren butuh pula untuk belanja dan masak karena jauh dari orang tua. Dokter mikir dokter. Ning jero atine ya, dalam hatinya mah, iya ya, ini orang lagi mondok. Kalau bilang mana kita mahal-mahal, otomatis ntar dia nggak belanja, sedangkan belum dikirim dari orang tua. Ya udah, nggak apa-apa 30.000. Obatnya jangan dipotong-potong lagi, ambil semua. Sing waune yang tadinya 150 jadi 30.000. Tawar. Karena dalam keadaan di pondok, ya
Itu dalam keadaan pondok tuh. Kalau bilang ka'annaka ta'ishu abada, semangat hidup di dunia mencari rezeki, pintu rezeki dari arah dokter. Kalau sudah jadi dokter makin kaya, makin enak. Ya Allah, dokter ngebedah, dokter bedah, mata dikutak-kutak, hati dikutak-kutak, badan dikutak-kutak, ya. Tunggal pasang pen karo sama apa tuh? Sama besi ya, dipotong gergaji banyak. Ya Allah, dikutak-kutak. Sekali operasi itu jutaan, menghasilkan rezeki dokter tersebut jutaan rupiah. Ya, kayak dokter. Jadi nasihat dokter, kalau bila mana kita pengen sehat badan, itu harus didengar. Obatnya ini, obatnya itu, larangannya ini, larangannya itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Harus didengar nasihat dokter. Biar kita apa? Biar kita sehat badan. Tutais abadan, kan? Ya. Jadi seakan-akan kita hidup di dunia itu hidup selamanya. Gitu kalau bila mana hatinya semangat untuk mencari rezeki. Jadi rezeki itu banyak pintunya Bu ya. Banyak, bukan 3 itu, lain-lain juga banyak. Dari pembisnis, ya banyak pembisnis tanah, pembisnis besi, pembisnis macam-macam pembisnis. Pintu dari pintu pembisnis namanya ta'ishu abada. Kita itu semangat mengerjakan suatu kerjaan di dalam dunia ini seakan-akan kita hidup untuk selamanya. Semangat, jangan pantang menyerah, karena baik usaha baik yang kita kerjakan pasti ada godaan. Ada godaan, ada rintangan yang membentang. Kita terobos aja. Karena apa? Karena kita ta'ishu abada, semangat hidup di dunia untuk mencari rezeki. Ya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. B. Urusan duniawi kerjakan dengan semangat seperti kita hidup di dunia untuk selamanya. Urusan duniawi kerja bakti, kerja keras, semangat. Tapi jikalau urusan akhirat, kita itu harus mikirnya kalau urusan akhirat kayak gini, mikirnya gini. Aduh, umur saya kira-kira besok nyampe apa kagak ya? Kalau urusan akhirat, seperti kita itu akan mati ntar besok kita wafat, enggak ya? Kalau wafat kita tidak hidup di dunia lagi. Kalau kita sudah wafat kita tidak bernapas. Gimana ya? Nah, kalau bila pikiran dan hati kita itu keadaan kamu goda, mikir besok kita wafat, otomatis sekarang ini kita akan mengerjakan ibadah, rajin ngaji. Paham? Ayat buat saya yang pakai kerudung. Ya Allah, benar yang harus saya lakukan ya. Kalau mikir akhirat kita besok itu masih ada umur apa enggak ya? Mikir ya. Ya Allah, takut nggak ada umur. Cari Quran, bos. Cari Quran. Di Quran kan ya. Quran. Mikir-mikir kan, takut besok meninggal. Cari Quran, ambil buku, cari Quran, ngaji. Ngantuk. Ngaji Quran ngantuk, benar betul. Tempe kerawat angopo. Bijak dua ya, hilang pikiran besok kita akan wafat, hilang. Udah tuh ngantuk, sedekah bangun lagi tidur. Coba tidur. Setelah tidur kayak gitu, bangun kita tidak ingat bahwa kita besok lagi akan mati. Kan kita bakalan ingat.
Karena apa? Perkara yang datang sebentar tapi lupa banyak itu perkara ukhrawi. Ya kan? Ukhrawi. Iya ya, lagi pengajian nih. Iya ya, bener Pak Ustaz. Besok kita pasti mati ya. Bener. Pengajian mantuk. Apa bahasa Indonesia mantuk? Hah? Manggul. Mangkut. Pak Ustaz bener, kita besok akan mati ya. Gini kepalanya kan manggut dia. Iya. Dengarin Ustaznya lagi mawaitul hasanah. Besok perkara ukhrawi harus dipikirkan. Besok itu pasti akan mati, kita manggut lagi. Iya bener Pak Ustaz lagi dengerin. Sudah beres pengajian, lupa. Jargon. Ya, kayak itu lupa semua. Jadi ingat sebentar, lupa ada buahnya. Perkara ukhrawi. Tapi kalau bilang mana hatinya itu tuh wajib. Hati kita itu tuh yakin. Tengah. Baterainya habis ya. Terus sama itu aja tuh. Habis. Oh iya ya. Tes. Masih ada. Apa kan? Hah? Tadi ngomong apa ya? Gimana lupa kan? Kata saya siapa? Ya, cepat lupa Bu. Jadi perkara ukhrawi kita itu mengingat sebentar, tapi setelah mengingat sebentar lupanya lagi, banyak lupanya. Masalah ukhrawi banyak lupanya kita itu. Nah di sini kerjakan untuk akhiratmu. Kalau bila mana di alam akhirat kita pengen makomul a'la, pengen punya tempat yang tempatnya kelas tinggi, tergantung ibadah di dunianya. Kita kepengen makom yang lebih tinggi, di dunianya lebih tingkat ibadah, ngaji, pengajian, serba ibadah. Karena apa? Hati kita kepengen di akhirat, pengen punya makom yang lebih tingkat. Tapi kalau kita punya prinsip makom kita agar di akhirat tempatnya biasa-biasa aja, jadi di dunianya otomatis orang tersebut mengerjakan ibadah itu semena-mena. Tergantung makomnya, ya wajib. Jadi kalau makomnya pengen tempatnya yang lebih tingkat di surgawinya, entar tergantung amal perbuatan di dunianya. Ibadahnya lebih tingkat, makomnya lebih tingkat entar di akhiratnya. Kalau di dunianya semena-mena enggak pernah ibadah, makom di sananya makom sufla. Jadi makomnya paling bawah. Tingkat-tingkat entarnya buat. Belum tentu Bu Atur masuk surga, Bu Haja, Bu Haji masuk surga. Makomnya, levelnya beda-beda. Bu Atur mah di surga keempat, Bu Hajah malah di surga kedua. Beda level. Kalah satu tingkat, ya kan? Kalah kenapa? Di dunianya yang lebih tingkat ibadahnya adalah Bu Atur. Jadi makom di akhiratnya lebih tinggi. Ya, paham ya? Kalau bila mana di dunianya ini kumpul-kumpul, di dunianya itu tidak pernah ibadah, otomatis Bu Atur sama yang lain-lain masuk surga, kita memampir ke neraka. Karena apa? Di dunia bisa berteman. Karena apa? Karena hidup bersama. Tapi masalah ibadah ke masing-masing.
Ya, masalah sodako masing-masing. Masalah pembacaan Al-Quran mana yang banyak dan mana yang agak masing-masing. Mana yang rajin berarti dia dapat maqamul a'la, tempat yang tinggi. Gitu. Semoga juga kita ini ya ibu-ibu ya, tempatnya ntar tinggi kayak gitu kan Bu. Kalau dalam ntar tempatnya tinggi, otomatis Bu. Oh, lagi asal. Padahal asal ini Oktober ya. Asal itu jam 2.50. Ini sekarang lanjut Bu ya. Lanjut. Apakah? Maqamul a'la. Ya level surga, Bu. Itu level surga. Nah. Semangatlah untuk mencari makom di akhirat. Karena kata buku goda seperti kita akan mati besok. Jadi di dunia kita masih diberi kesempatan dunia nih yang masih bernafas, masih hidup kita masih diberi kesempatan. Kalau bila mana masih diberi kesempatan itu kita sia-siakan, otomatis itu akan lewat, ya kan? Tidak berharga, tidak bermanfaat kepada kita kalau bila mana kesempatan tersebut kita lewatkan. Jadi ada kesempatan itu jangan dilewatkan, harus dimanfaatkan. Biar apa? Biar kita di akhirat otomatis kita itu menuju ke surganya Allah. Selamat. Ya Allah, Bu. Ya, selamat. Insyaallah menawi selamat sedanten. Dan khamsan qabla khamsin. Ngalap untung sering 5 sedurung tak kelima. Bu. Ngalap untung ngambil keuntungan kamu kepada 5 sebelum datangnya 5. Bu, kalau 5 ini masih kita kuat ya, sebelum datang 5, manfaatkan 5 ini sebelum datang 5. Kalau sudah datang 5, payah, kagak bakalan kuat. 5 ini nih kita manfaatkan, kita ngalap untung, kita ambil keuntungan. 1, hayataka qabla mautika. Ambil untung dalam 1, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. 1, ambil untung. Apa ambil untung? Ambil untung. Iya. Ambil manfaat sebelum 5, sebelum ngambil ibdan khamsan qabla khamsin. Bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Jawa Pak. Ngalap untung sirih ing 5 sedurung tekelima. Jaga 5 sebelum datang 5. Wis konon ya. Paham urut terus nganggur bilang. Datang manfaatkan 5 sebelum datang 5. Kalau datang 5 ini sulitnya minta ampun, kagak bakalan dikerjakan. Yang 5 ini manfaatkan hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Manfaatkan hidup kita di dunia sebelum datang mati. Kalau sudah mati mah sulit. Mau bangun lagi malam-malam, teman-teman terus marah nih ke teman-teman ya, ngejenguk teman-teman. Temannya pada ketakutan. Dia kenapa? Dia mau kembali lagi. Takut semuanya.
Jadi sebelum datang wafat mati, kita sebelum datang wafat, sebelum datang mati, kita itu harus manfaatkan kehidupan kita, ya. Jadi hidup kita di dunia itu harus dimanfaatkan, Bu. Oke, adi urip ki. Ya, wis mati orang ngedeleng. Wis mati mah. Kenapa? Beda. Dia mah kalau udah orang itu wafat berarti sudah di alam kubur. Jadi sudah di alam kubur tempatnya berarti di kuburan. Beda. Kita masih di lingkungan orang-orang yang hidup, ya kan? Hidup ini dimanfaatkan sebelum datang wafat. Karena apa? Semua juga pasti wafat. Ya Allah, Bu, kalau sudah wafat, ya Allah, urus melek. Ya, wafat urus melek, urus nafas, urus ngangkat tangan itu. Semakin lama. Coba kalau masih hidup, ngangkat tangan ke angkat. Ya kan? Mau gini-gini juga kan enak. Karena apa? Masih hidup, masih bisa gerak. Kalau masih hidup, manfaatkan hidup kita ini sebelum datang mati. Kalau sudah datang wafat, sudah sakit, mati sih paling parah itu dadakan. Ya, dadakan yang tidak disangka-sangka. Umur tidak ada yang tahu, ya kan? Bahwa alam kita besok atau besoknya kan tidak tahu. Jadi manfaatkan hidup kita itu sebelum datang wafat. Banyakin sedekah, banyakin ibadah, banyakin ngaji Al-Quran. Ini yang Pak Ustaz. Kebanyakan kita itu baca Al-Quran itu jarang. Setahun sekali kadang. Benar enggak? Qurannya ngegeletak di atas lemari. Enggak pernah kita ambil. Datang bulan Ramadan, ambil Al-Quran yang banyak gebuk itu digebukin Qurannya. Karena banyak debunya. Ya Allah, Qurannya abdi itu digebukin depit. Ya, Bu Haji, baru dibuka ngaji. Kayaknya. Entar sudah beres bulan Ramadan, taruh lagi di atas lemari sampai setahun. Ya, hidup masih kuat, manfaatkan kerjanya, manfaatkan ibadahnya, biarkan kan kayak itu kan, biar manfaat hidup kita. Karena apa? Kita masih diberi keuntungan hidup di dunia. Tuh. Wasihatan qabla saqami. Manfaatkan kita diberi kesehatan sebelum datang sakitmu. Bu, sudah sakit wayah. Ya Allah. Orang yang sakit itu kira-kira baca istighfar enggak? Baca Allahu Akbar enggak? Panas dulu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu kan? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Panas. Kenapa? Dingin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lagi sakit mau kita tunggu bibir ya. Kita ingat ke Allah dalam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Panas dingin. Dek, itu lagi sakit. Payah lagi sakit. Tapi diberi sehat sudah lalu. Gak pernah salah, gak pernah Allahu Akbar, gak pernah istighfar. Ya, jadi diberikan kesehatan, manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Bu, sehat. Karena apa? Sehat itu mahal. Ya, jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Lebih baik mengobati. Hampirlah lebih baik mengobati dibanding mencegah. Lebih baik mencegah dibanding mengobati.
ya sedia payung sebelum hujan. Gitu. Jadi harus jaga kesehatan kita. Karena apa? Kita lagi diberi sehat, berarti lagi diberi kekuatan. Kuat. Coba ibu-ibu sehat sekarang, Rabu lagi diberikan sakit. Kira-kira datang ke pengajian apa enggak? Boro-boro. Iya, boro-boro Pak Ustaz mau datang ke masjid, orang mau kencing ke WC juga, kita itu tangannya megang-megang tembok. Karena apa? Pusingnya minta ampun. Ibu datang sakit, lebih parah kan? Parah, kagak kuat. Terus muntah-muntah makan, muntah lagi, ya kan muntah lagi. Tuh udah sakit insulin, udah sakit parah, sakit lambung, sakit tangan. Ada tuh dia itu minum obat sampai habis segerobat setengah. Bini berapa tahun orang tersebut menghabiskan obat segerobat setengah? Waduh, 5 tahun lebih. Dia berobat minum obat sampai kalau di ibaratkan sama gerobak sudah habis 1 gerobak setengah. Tapi kenapa penyakitnya itu enggak sembuh-sembuh? Kok ya? Gimana penyakitnya teh? Setiap malam batuk-batuk, Bu, ya. Setiap malam batuk-batuk sampai gatel semuanya, gatel. Iya, kita juga udah asar sekarang tuh jam 2.50.